Mas Ded, hari ini kita udah mau kemana nih Mas Ded? Kita mau ke salon. Mau ngapain? Nah, salon tersebut kita akan mengadakan edukasi mengenai tentang keratin. Bagaimana cara merawat rambut yang rusak agar kembali lebih sehat lagi. Oh, prosesnya biasanya berapa lama itu Mas? Prosesnya sekitar 2 jaman. Oh, berarti nggak lama ya? Nggak lama. Tapi Mas, kita di sana naik apa nih Mas? Kita naik becak. Beca? Iya. Yang mana itu Mas? Ini. Ayo. Tuh Mas, beneran naik beca kita Mas? Ya beneran naik becak. Ayo naik. Sekarang nih? Iya, ayo. Ayo, ayo, ayo. Mas, jadi Mas keratin itu apa? Nah, jadi treatment keratin ini untuk memperbaiki rambut rusak. Gitu. Jadi ini teman-teman pada penasaran gitu ya Mas ya? Nah, jika penasaran, tetap pantengin video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini dia tempatnya. Ayo kita masuk ke dalam. Oh ya, tadi kita belum kenalan nih. Nah, perkenalkan nama saya Dev. Saya edukator Inora untuk area Medan. Ya, seperti yang kita di video awal tadi, kita akan mengedukasi tentang masalah keratin. Ya, seperti yang kita lihat, untuk tekstur rambut customer kita siang hari ini, yaitu rambutnya cenderung kering, rusak, dan susah untuk diatur. Bener Mbak ya? Jadi makanya, untuk keratin sendiri, rambut yang seperti inilah yang sangat dianjurkan untuk melakukan treatment keratin. Jadi kan kebanyakan masyarakat sekarang, rambut dengan kondisi seperti ini ingin dilurusi kembali. Tetapi itu tidak bisa. Makanya kita jatuhkan ke filler keratin treatment. Nah, filler keratin treatment ini adalah untuk merawat rambut atau menutrisi batang rambut yang rusak agar mudah diatur, kilauannya kembali lagi, shiny dan lembut, begitu. Nah, produk yang kita gunakan adalah Meja Keratin, yaitu dari Inaura. Ini filler keratinnya yang akan kita gunakan untuk menutrisi batang rambut customer kita siang hari ini. Ya, jadi untuk teksturnya sendiri dia liquid ya, jadi sangat mudah untuk kita aplikasikan ke batang rambut. Ya, sebelum kita aplikasikan filler keratinnya, yang perlu kita semprotkan yaitu yang namanya No Freeze ya. Jadi No Freeze ini berfungsi untuk melindungi batang rambut sebelum melakukan proses kimia termasuk coloring, bleaching, dan keratin juga. Kita semprotkan dengan merata. Setelah merata baru kita bagi rambut ear to ear dan garis center agar mempermudah pekerjaan kita. Jadi kalau untuk pengaplikasian mau colors, bleaching, smoothing, itu wajib kita bagi ear to ear atau telinga ke telinga. Setelah itu garis center, garis tengah kita belah ke belakang begini. Jadi saat kita pengaplikasian mau bleaching, color maupun keratin, itu sangat mempermudah pekerjaan kita, tidak terganggu dengan rambut-rambut yang lainnya. Kuas yang akan kita gunakan kuas yang ada sisirnya. Kenapa kita menggunakan yang ini? Karena agar mudah untuk kita pengaplikasian ke batang rambut. Jadi caranya, karena ini berbentuknya liquid, kuasnya kita celurkan, setelah itu kita tiriskan, baru kita aplikasikan ke batang rambutnya. Saat pengaplikasian, usahakan rambutnya dibuka dengan caranya kuasnya secara zigzag seperti ini, agar liquidnya itu merata. Mas, kemarin aku tuh kan pernah juga keratin tuh. Mau pakai produk lain mungkin kali ya salonnya ya. Tapi rasa di mata itu kayak perih banget gitu loh Mas. Itu kenapa ya? Kok kali ini beda kayaknya keratinnya? Iya, Mbak, sebelumnya keratin itu pedih di mata. Perih banget Mas. Perih Mataku banget tuh ya? sampai berair-air. Iya, jadi itu adalah di dalam kandungan keratin produk tersebut itu ada yang namanya kandungan formalin. Jadi formalin itu tidak baik untuk kesehatan hairdresser maupun customer kita. Jadi untuk keratin kita ini, yaitu Inaura, tidak ada kandungan formaldehyde ataupun yang namanya formalin. Sehingga aman baik hairdresser maupun customer. Ini perih nggak di mata? Enggak sama sekali, makanya aku tuh bingung. Kemarin itu kan keratin, mataku tuh sampai berair. Sampai kayak nggak bisa buka mata. Kalau kali ini aku melotot-melotot pun bisa. Oh,
Ya, jadi itu kandungan formalin ataupun formaldehyde-nya yang bikin mata kita perih. Berapa kali kan udah keratin, kayaknya baru kali ini beda ya. Iya, jadi untuk Inora sendiri, dia memang menjaga kesehatan customer maupun hairdresser kita. Aromanya juga nggak nyucuk ya, Mas? Aromanya juga tidak menusuk. Kayak biasa aja gitu ya kan? Iya, jadi keratin kita ini juga dia memberikan efek lurus. Iya bener. Makanya untuk rambut yang rusak pengen dilurusin itu tidak bisa, makanya dijatuhkan ke filler keratin ini. Makanya tadi aku waktu pas pertama Mas olesin kan kayak kok beda ya, kok nggak perih ya di mata aku gitu. Ya dong, karena kan Inora juga tidak ada kandungan formalin. Makanya nanti mbaknya kalau mau keratin pakai brand yang aman buat kesehatan kita. Iya bener. Seperti Inora. Mas, apa sih bedanya smoothing keratin sama keratin treatment itu ya Mas? Jadi smoothing keratin itu dia memang smoothing dengan hasil lurus yang permanen. Kalau keratin treatment hanya memberikan efek lurus sekitar 3 bulan saja. Jadi itu membedakannya. Dan kalau keratin treatment ini dia hanya untuk merawat rambut rusak yang seperti ini. Kalau di smoothing ini juga bahkan tidak bisa kan? Iya bener. Gitu. Mas, ini kan habis keratin nih. Ya. Bisa nggak kita langsung coloring? Karena kan kadang ada mau bosen sama warnanya gitu. Ya. Berapa lama ya? Coloring, waktunya? Mbak, bukan Oh, iya. coloring. Maklum. Ya, jadi untuk setelah keratin, kapan boleh diwarnain? Itu saya anjurkan sebaiknya bulan berikutnya. Jadi ibaratkan kasih pernapasan oleh rambut ini gitu. Jangan langsung dikasih kimia lagi. Jadi double kimia gitu. Jadi makin memperburuk rambut jadinya. Sementara kan kita keratin untuk menyehatkan batang rambut tersebut. Sebelum kita diamkan, wajib kita sisir dulu seperti ini agar memaksimalkan perataan liquid keratinnya tadi. Nah, setelah selesai kita sisir dengan rapi dan merata. Nah, jika rambutnya rusak seperti ini, waktunya hanya membutuhkan pendiaman sekitar 20 menit saja. Tidak usah menunggu lama-lama lagi. A few moments later. Ya, jadi ini sudah waktunya 20 menit. Jadi ini saatnya kita keringkan. Jadi ini tanpa dibilas ya, langsung dikeringkan. Ya, jadi ini saatnya kita lakukan pencatokan dengan suhu 180 derajat Celcius. Jadi untuk pencatokannya harus benar-benar matang seperti ini. Ya, jadi jangan takut jika rambutnya beresidu seperti ini. Ya, jangan takut beresidu atau putih-putih ketumbe seperti ini. Ini adalah keratinnya yang kering. Karena kan tadi saat kita melakukan pencatokan itu kan kita tidak kita cuci, ya. Jadi sehingga dia keratinnya kering kena panas catok seperti ini. Makanya dia kayak beresidu seperti ini. Ya, setelah kita selesai pencatokan, kita dinginkan sebentar rambutnya sekitar 10 menit, baru kita lakukan pembilasan atau pencucian menggunakan masker media keratin ini. Nah, untuk itu kita bersihkan terlebih dahulu rambutnya hingga benar-benar bersih dari sisa residu keratin tersebut. Setelah bersih, baru kita aplikasikan maskernya dari ujung. Ini kita aplikasikan maskernya sedikit demi sedikit. Kita aplikasikan dari ujung hingga ke atas. Jangan dari atas ke bawah, karena dia akan meninggalkan kesan berminyak. Idealnya penggunaan masker adalah dari bawah ke atas atau dari bawah ke batang rambut. Ya, ini udah kita bilas ya menggunakan masker. Setelah ini akan kita keringkan hingga 100% kering. Setelah kering itu tidak perlu kita melakukan pencatokan lagi. Hanya cukup menggunakan hair dryer aja sudah selesai. Jadi rambutnya yang tadi kusut, ini lebih mudah untuk kita melakukan penyisiran dan mudah untuk diatur. Jadi Mas, setelah treatment keratin ini, ada lagi nggak perawatan intens yang harus kita lakuin sendiri? Tentu ada dong. Jadi untuk setelah melakukan keratin treatment, kita di rumah wajib menggunakan shampoo dan conditionernya itu yang mengandung keratin. Contohnya kita bisa menggunakan shampoo dan conditioner keratin dari Inora. Dan untuk perawatan seminggu sekalinya kita bisa menggunakan maskernya. Jadi itu untuk perawatan setelah kita melakukan treatment keratin.
Udah yuk, sama aku aja naik becak. Oke. Loh, Mas, aku kayak mana, Mas? Udah. Bus. Mas,